Berarti itu sedang mengerami telur. Nah, mungkin saya anggap ini sedang mengerami telur ya. Jadi sebelum proses penyabutan itu, jadi telur pertama, telur kedua, nah merpatinya itu digimanain? Nakal, Nih, alhamdulillah ikannya sudah besar-besar nih. Oke, ini ada pertanyaan dari salah satu viewer ALDP ya, menanyakan di video saya yang sudah lama ya. Jadi mungkin baru ketemu video saya dan menanyakannya nih, Bang, Om, apa gimana tuh? Saya lupa ya. Merpati sebelum cabut telur itu diumbar atau tidak? Nah, ini saya agak bingung nih. Maksudnya pengen dicabut itu diumbar atau enggak, atau gimana? Atau dalam posisi merpatinya sedang ngerami seperti ini nih, ngerami telur. Ya kan ada nih merpati itu sedang mengerami telur. Nah, mungkin saya anggap ini sedang mengerami telur ya. Jadi sebelum proses penyabutan itu, jadi telur pertama, telur kedua, nah merpatinya itu digimanain? Nah, semua penghobi itu pastinya atau pemain itu pastinya memiliki rahasia atau perawatan masing-masing. Nah, itu sah-sah saja. Namun karena ini nanyain di video saya akan bagikan gimana caranya atau bagaimana perawatan ketika merpatinya itu sedang mengerami telur, atau merpati yang sedang mengerami telur sebelum cabut telur ya, itu diumbar atau tidak. Jadi ini memang banyak pertanyaan ya, kayak gini tuh sebetulnya sudah banyak, sudah sering saya bahas juga ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, oke. Jadi merpati yang kita latih atau kita mainkan atau yang kita mau giringkan, nah seperti ini kan ada juga nih, ini juga sama lagi mengerami telur. Ini namanya, wah ini belum kasih nama. Oh iya nih, peresmian aja hari ini saya kasih nama, namanya si Gemoy. Waduh, ini namanya si Gemoy. Oke, ini anak dari salju. Ya, kembali lagi ke topik. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini aja nih yang gampang ya. Mumpung ini lagi masa pelepasan. Jadi, ini ada merpati saya, ini namanya cabe rawit. Nah, si cabe rawit ini posisinya sekarang lagi mengerami telur. Nah, kalau teman-teman belum tahu cabai rawit itu, tonton video saya juga. Ini merpati yang saya latih. Mungkin ya, mudah-mudahan ini tepat dengan apa yang ditanyakan. Jadi si cabai rawit ini sedang mengerami telur. Nah, ini betinanya kan nggak ada tuh. Kita liatin dulu lah telurnya lah. Coba lihat. Kasih lihat dong. Ini nih. Tuh. Udah dua nih. Tuh satunya nih. Terlihat nggak? Nah, gini ya teman-teman maksudnya. Terus dalam proses mengerami seperti ini, baiknya tuh gimana? Nah, ini saya akan bantu jawab buat teman-teman. Ini rawatan saya teman-teman. Kalian boleh melakukannya, boleh juga tidak. Jadi setiap orang itu pasti tentunya berbeda-beda. Namun ini cara saya dalam merawat merpati ketika sedang mengerami telur. Jadi masih ada kaitannya dengan pertanyaan yang ditanyakan. Jadi merpati sebelum cabut telur itu boleh diumbar atau gimana? Nah, ini kebetulan betinanya mau masuk nih teman-teman. Bentar dulu. Oke, nah ini betinanya teman-teman. Tuh. Tapi ini otomatis dia bakalan masuk teman-teman. Jadi kalau saya pribadi itu wajib melepas bebas teman-teman. Jadi dilepas bebas seperti ini. Dan ini udah bergantian. Ini biasanya bentar lagi nih si betinanya masuk. Oke. Ini mungkin karena malu juga. Ini udah pengen masuk nih. Udah habis muter-muter. Kenapa? Tujuannya apa sih melepas merpati yang sedang mengerami telur? Tujuannya untuk merilekskan tubuh-tubuh merpati yang tadi habis kita latih. 5 harian kan kita latih tuh. Nah, nanti ini nunggu masuk lah. Mudah-mudahan, ayo. Mumpung lagi di video nih. Jadi saya itu sering melepas bebas atau mengumbar. Ini nggak mau masuk, lah. Ini seharusnya sih kalau nggak saya bikin video itu udah waktunya masuk. Ya, setelah itu
Kemudian saya tutup ininya, set, udah di kandang. Nah, berikutnya next ini. Cuman ini sudah, teman-teman. Ini juga bakalan saya buka seperti ini. Saya keluarin. Cuman teman-teman mungkin ini belum tahu ya. Ini merpati baru Adyas nih. Waktu main di pasar Pleret itu beli 100.000. Nah, sekarang alhamdulillah posisi bertelur ini ngeraminya juga gimana sih. Sini nih diramin. Mungkin masih belajar juga, nggak apa-apa. Nah, ini. Jadi sebelum pelepasan tersebut kayak tadi tuh si betinan cabai rawit, itu tadi cabai rawit juga sempat keluar teman-teman, keluar ngepak-ngepakin sayap, terus muter-muter, ngawang sedikit, nggak ngawang sih ya, ke genteng, ke sana bolak-balik mondar-mandir seperti itu. Nah, ini keluar lagi tuh. Nah, biarkan seperti ini teman-teman. Untuk melepaskannya itu jangan terlalu full, diumbar full. Jadi jangan seharian dari pagi sampai sore, jangan. Jadi seperti ini. Nah, biasanya pagi hari jam 8. Ini anggap ya jam 8. Kita ilustrasikan seperti ini biar yang nanya ini paham. Jam 8. Kita ambil jantannya. Nah, ini kita tutup. Atau jangan diberi akses keluar. Nah, ini kan jam 8 nih. Jantannya ambil. Nah, ini jantannya nih. Tuh, ini nih mau masuk nih. Ini udah pengen pada masuk nih. Saatnya ini. Yuk masuk yuk. Tuh. Emang sudah disetting teman-teman. Dan udah kebiasaan menjadi kebiasaan. Yuk mudah-mudahan masuk nih di video. Yuk masuk. Aduh ini keluar lagi. Udah lah mungkin lama nanti durasinya panjang. Jadi jam 8 ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya tuh masuk tuh. Ngobrolnya nggak kelar-kelar nih. Ini mau saya tutup dulu. Nah pasti minum nih. Biasanya minum. Kameramen jangan deket-deket. Mundur. Waduh. Nah, dia biasanya minum atau mengerami telur nanti. Bentar nih, kita tunggu nih si cabai rawit ini lagi ngangkut sarang, teman-teman. Ini mau masuk. Aduh, ini kebetulan hujan di sana. Ini nanti bergantian gitu ya. Tapi ini kalau betinanya sudah masuk, nah, liatin tuh. Nanti jantannya aja jantan nih. Kameramen tolong tuh. Jantannya lagi bawa sarang. Nah, op. Nih, jantannya masuk lagi. Ini timingnya sudah tepat, teman-teman. Jadi, sudah 1 jam. Cuman mungkin karena saya videoin. Yo, masuk. Ayo. Tuh, seperti ini. Jadi, mau keluar lagi, teman-teman. Jadi setiap 1 jam itu dia udah otomatis masuk. Dan itu bergiliran teman-teman. Nah ingat, kalian lakukan itu harus ada penjemuran terlebih dahulu. Sebelum cabut telur itu jadi tetap kita melakukan rawatan seperti mana biasanya. Ini jam 8. Saya biasanya itu jemur. Nah setelah dijemur selesai biasanya 2 jam teman-teman. Kalau merpati yang sedang mengerami telur, saya ngejemurnya itu selama 2 jam. Itu udah maksimal ya. Jangan terlalu lama. Nggak baik juga. Nanti badannya itu kering. Nah, setelah 2 jam, kita anggap ini sudah 2 jam ya. Ini ilustrasi. Oke, kita kesini lagi, teman-teman. Kembalikan ke awal semula. Jadi semua teman-teman yang semua ini kan satu ya. Ini sedang mengerami telur. Terus ini juga sama mengerami telur. Nah itu jantannya itu berbarengan. Saya jemur berbarengan. Ini juga sama nih mengerami telur. Nah setelah itu udah masuk. Biasanya minum teman-teman. Ini minum terus kasih sarapan sedikit kayak ini nih ya. Nah setelah terpantau makan dan minum sudah selesai. Nah ini berbarengan nih. Cuma 3. Cuma kan saya ilustrasikan 1. Tadi kan si rawit sudah tuh teman-teman, sudah dilepas. Nah gantian si gemoy. Ayo gemoy. Nah saya buka seperti ini. Jadi biasanya ini nanti nih kita perhatikan langsung lepas teman-teman. Keduanya tuh. Wah. Dan kedua merpati ini riang gembira teman-teman. Biasanya ngepak-ngepakin sayap juga. Tuh. Seperti ini cuman karena sekarang cuacanya lagi hujan. Jadi nggak keluar teman-teman. Tuh. Nah kalian itu wajib teman-teman melepas bebas. Kalau saya ya, bukan kalian lah. Saya pribadi tuh wajib melepas merpati
yang sedang mengerami telur. Namun ada catatannya teman-teman, cukup 1 jam saja, ya kan? Jadi kalian begitu dilepas nih, ini kan dilepas tuh, ingetin nih 1 jam. Nah setelah 1 jam kayak si cabai rawit seperti ini, dia udah di kandang seperti ini sampai besoknya lagi. Ini nggak bakalan saya keluarin teman-teman, sampai nanti besok dijemur terus diulang terus seperti itu. Nah dari pertanyaan yang teman-teman ajukan, mungkin dari saya menceritakan seperti ini sudah paham ya. Jadi dilepas atau diumbar tidak sih bang merpati yang sedang mengeram atau sebelum cabut telur? Jawabannya itu kalau saya pribadi dilepas, namun 1 jam saja itu sudah cukup. Biasanya kalau yang sudah terbiasa, ini merpatinya kan saya lepas. Nah setelah lepas itu nggak makan 1 jam dia udah masuk sendiri teman-teman. Masuk di sini nggak kemana-mana. Nah udah kita tutup saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak sering keluar masuk kayak ini. Ini kan udah masuk, ya udah saya tutup. Begitupun yang sebelahnya ini udah masuk, udah tutup. Nah sekarang saya tinggal nunggu ini si gemoy. Nah si gemoy ini, nah betinanya kan nggak ada nih. Nanti ketika betinanya masuk kita tutup juga, dan itu sudah tidak ada pelepasan bebas. Itu bertujuan untuk meregangkan otot-otot sayap merpati baik jantan ataupun betina. Apalagi kandang seperti ini ya, kandang seperti ini dia tidak leluasa teman-teman, terkecuali kalian punya kandang yang agak bebas. Kandang saya yang ini pun nih sebelah sini, nah seperti ini pun walaupun nampak besar dan luas, itu tetap saya lepaskan 1 jam. Nah ini merpatinya nih udah nih teman-teman tuh. Jadi kalau sudah ya dia langsung masuk kembali. Nah kalau sudah seperti ini jangan dilepas ya teman-teman. Udah, ini berarti pertanda relaksasinya sudah terwujudkan. Nah biasanya itu tenang. Nah kita lanjut ke sini nih. Ini kan walaupun si merpati ini bisa membuka sayapnya ya, membentangkan, tetap ini ada merpati saya gobet. Nah tuh langsung lepas. Nah ini si gobet itu walaupun ini tempatnya lebar atau luas, tetap saya melepasnya. Nah lihat, perhatikan teman-teman si gobet. Kok kameramennya ke sini? Udah sini aja nih, sini nih. Nah ini posisinya sama, sedang mengerami telur juga nih. Oh si betinaannya nih, kita lihat tuh baru 1 atau apa 2 ini. Oh iya baru 1. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah ini biasanya bergantian. Biasanya kalau baru 1 telur atau 2-nya baru, itu baik merpati jantan ataupun betina ngangkatin sarang ya teman-teman. Nah jadi seperti ini dilepas bebas, nanti dia bergerak sana ke sini, ke sana ke sini, terus nanti masuk lagi. Kalau nggak masuk, kalian butuh waktu ya 1 jam, itu harus masuk. Jadi kalian harus cari merpatinya, tangkap, harus masuk ke dalam 1 jam saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini biarkan dia si gobet suruh jalan-jalan. Nah ini kalau berisik itu terdengar. Ini lagi hujan teman-teman. Nah hujan seperti ini tuh. Ini lagi hujan. Ini lagi hujan deras teman-teman. Nah kelihatan kan? Tuh ada anak kecil sedang hujan-hujanan juga. Tuh. Sebelum cabut telur itu merpatinya sebaiknya dilepas atau tidak. Nah di situ saya sudah jawab ya. Ya hampir mirip-mirip lah. Mungkin mudah-mudahan pertanyaannya sesuai dengan jawaban saya ya. Mudah-mudahan. Nah ini si gobet. Mudah-mudahan juga yang bertanya ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat yang lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tuh bawa sarang, ya kan? Tuh si gobet masuk. Karena baru 1, udah nggak usah ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi wajib teman-teman, walaupun merpati kita sedang mengerami telur, merpati yang masih kita mainkan ya teman-teman, berbeda dengan merpati indukan
babu loloan, ya itu terserah. Nah, untuk merpati yang kita mainkan itu wajib sekali kita lepas bebas. Dia juga nggak stres di kandang terus-terusan, di kandang dilatih, di kandang dilatih. Jadi ada naluri kehewanannya itu dengan cara dilepas. Jadi menimbulkan atau menciptakan naluri memang dia itu hewan kayak gitu. Seperti itu tujuannya. Terus juga tujuannya untuk merilekkan badan-badan atau otot-otot yang kaku semasa latihan atau sehabis latihan. Jadi itu bagus juga untuk otot-otot merpati, pelemasan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.